Halo netizen yang berbudiman, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung untuk cicilan. Thank you ya udah mampir ke channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Invisible Evidence. Jadi, film ini menceritakan tentang kisah seorang gadis buta melawan seorang psikopat cabul dan bejat. Bagaimana nasibnya gadis buta tersebut? Pasti pada penasaran kan sama alur cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy. Awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita tunanetra. Dia bernama Cam. Dan ini anjingnya bernama Ben. Jadi, dulunya si Cam adalah seorang polwan di Vietnam dan telah dibebas tugaskan karena memiliki kekurangan yang disebabkan oleh suatu kejadian. 3 tahun yang lalu, Cam pergi menjemput dan membawa paksa adiknya yang sedang party. Bạc hết trơn về bỏ học cả tháng nay không ai nhìn gì hết trơn rất là nhiều lần rồi không. Saat di jalan, adiknya uring-uringan pada Cam karena dipaksa pulang saat asik party. Oh ya, sekilas info aja. Cam ini adalah tulang punggung keluarga ya. Jadi selain menjadi seorang kakak, dia juga berperan menjadi orang tua bagi adiknya. Karena mereka berdua adalah anak yatim piatu. Oke, lanjut. Tanpa sengaja, adiknya menyenggol setir yang dikendarai kakaknya itu. Sehingga akibat ledakan itu pun, Cam kehilangan nyawa adiknya juga indera penglihatannya. Dan ini adalah bibinya Cam. Setiap hari, Cam sering mengunjungi bibinya, karena memang tinggal bibinya lah keluarga satu-satunya. Namun, hari ini bibinya akan pergi keluar kota karena mendapat pekerjaan di sana. Bibinya mengajak Cam untuk ikut bersamanya, namun Cam tidak mau meninggalkan rumahnya. Cam berbicara pada bibinya bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Con với thằng Ti. Cam pun pergi berpamitan pada bibinya untuk pulang ke rumah. Hujan turun membasahi negara Vietnam saat itu. Cam sedang menunggu kedatangan dari taksi online yang dipesannya. Saat halte sudah sepi dan hanya tinggal Cam sendiri yang menunggu, datanglah sebuah mobil mewah yang berhenti di depan Cam. Dan si supir pun langsung menyuruhnya masuk. Tanpa Cam ketahui apakah betul itu taksi online yang dipesannya atau bukan. Saat di dalam mobil, supir itu menanyakan kenapa dan apa yang terjadi dengan matanya Cam. Dan Cam menjawab, akibat sebuah kecelakaan mobil dia mengalami kebutaan. Di sini, Cam mencium aroma bau seperti obat bius dan menanyakan kepada si supir bau apa itu. Namun si supir menjawab ini adalah bau dari deterjen penumpang sebelumnya yang tumpah. Si supir memberikan sebotol air mineral pada Cam. Si supir memaksanya untuk meminum air itu, namun Cam menolaknya. Saat sedang genre masalah minuman, tiba-tiba si supir menabrak seorang wanita. Dia langsung membawanya ke dalam bagasi. Cam pun menghampiri dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun, si supir mengatakan bahwa ini adalah seekor anjing liar bukan manusia. Tapi Cam mendengar rintihan seorang wanita. Cam pun berteriak meminta tolong. Saat Cam berteriak-teriak meminta tolong, dengan gurung gusuh, si supir pun pergi meninggalkan Cam di tengah-tengah hujan deras. Keesokan harinya, Cam pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian semalam dan membuat sebuah laporan sebagai saksi penculikan. Namun, polisi tidak mempercayainya, karena melihat bahwa Cam adalah seorang tunanetra. Chị cứ bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được, từ nãy đến giờ tôi khao cho có lệ giống như là đang câu nhờ cho cái tên kia bỏ chạy.
Mendengar ada keributan bacot antara Kam dan polisi tersebut, seorang perwira Polwan menghampiri Kam dan dia bernama Q. Saat Q menyuruh Kam untuk pulang dan beristirahat dulu, saat itu pun Kam mengetahui bahwa Polwan itu adalah Q. Heran dengan hal itu, Q menanyakan, "Kenapa kau tahu namaku?" Kam menjawab bahwa dulu saat masih aktif menjadi Polwan, dia sangat mengidolakan seniornya, yaitu Q. Tanpa membahas banyak, saat itu pun Kam disuruh pulang dulu dan untuk masalah laporannya besok akan dilanjutkan, kata Q. Di sisi lain, si supir itu ternyata adalah seorang psikopat cabul. Di sini, dia sedang mengopi wanita yang dia tabrak kemarin. Dasar psikopat cabul, bejat pisan. Setelah nikmat mengopi, dia membaca sebuah buku braille milik si Kam yang tertinggal di mobilnya. Sialnya, di buku itu tertulis nomor HP dan alamat rumahnya Kam. Sesuai janji, Q pun mendatangi rumah Kam untuk melanjutkan laporan kesaksian Kam. Di sini, Kam menjelaskan bahwa dia memesan sebuah taksi online, namun dia tak tahu itu merek mobilnya. Hanya saja, dia yakin kalau itu adalah sebuah mobil taksi online VIP, karena dia bisa merasakan dari ketinggian mobilnya yang merupakan sebuah SUV. Kam pun dengan yakin menjelaskan dengan pasti bahwa mobil itu menabrak seorang wanita, karena Kam mendengar dari jeritan dan juga erangan kesakitannya saat dimasukkan ke dalam bagasi. Và hơn hết, em đã nghe tiếng rên của phụ nữ. Selain itu, Kam juga menjelaskan ciri dari si supir itu bahwa supirnya merupakan seorang yang kidal, sebab dia merasakan supir itu menggunakan jam tangan di sebelah kanan. Dan terakhir, dia menjelaskan bahwa di dalam mobil itu sangat jelas tercium aroma bau obat bius. Ya, karena si Kam ini dulunya seorang polwan, pasti dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas ya, dan ketelitian yang kuat. Scene berpindah. Pemuda ini bernama Hai. Dia adalah seorang penjaga taman wahana untuk bermain skateboard dan sebagainya. Dạ nữa. Benar ya? Saat Hai sedang melihat berita, dia melihat sebuah berita penculikan tadi malam. Dalam berita itu dijelaskan bahwa siapa saja yang mendapat kabar atau apapun tentang penculikan wanita itu akan diberikan imbalan. Karena melihat sebuah cuan di sini, Hai pun dengan cepat mendatangi kantor polisi. Không phải giả bộ ha? Ê, Namun, dia gagal untuk membohongi Q, karena kesaksian Hai berbeda dengan kesaksian Kam. Chị thì em nói vậy đó. Dengan perasaan yang sangat malu, Hai pun pergi dengan tiba baradug meninggalkan kantor polisi itu. Namun naasnya, saat Hai pergi keluar dari kantor polisi, dia diawasi oleh psikopat itu. Udah pasti diincer lah, karena kan ada beritanya di TV sayembaranya tuh untuk dapatkan kesaksian penculikan tadi malam. Saat Hai bermain skateboard di taman, di sini dia sedang diawasi oleh psikopat itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Saat Hai sedang bersembunyi, tiba-tiba Kam menelpon Hai karena dia ingin tahu apakah Hai betul-betul dengan kesaksiannya atau hanya bohong semata. Hai tertangkap oleh psikopat. Untungnya, Hai hanya pingsan, tidak dibunuh oleh psikopat itu. Karena di saat yang bersamaan, datanglah mamang penjual bakso cuanki yang kemudian menolong Hai. alo. Hay lắng là ngành y. Hai terbangun saat pagi. Terlihat Kam yang menunggunya semalaman. Kam terlihat khawatir dengan keadaan Hai. Karena di sini, Kam merasa bahwa Hai seperti adiknya yang sudah meninggal. Hai dan adiknya memiliki umur yang sama. Q mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa mereka sudah menemukan beberapa rekaman suara supir taksi online yang memiliki persamaan dengan keterangan dari Kam.
chủ nhân của số điện. Alo, tờ Liên, dạ. Taxi bây giờ, Hải, Kam pun mengajak Hai untuk tinggal bersamanya karena khawatir dengan keselamatan Hai. Namun Hai tidak mau dengan meninggalkan Kam begitu saja. đừng đi. Đi tụi bay. Hải, Saat Hai melihat Kam menaiki sebuah bus, dia melihat psikopat mengikuti Kam. Dengan cepat, dia langsung menelpon Kam. Dia memberitahu Kam bahwa ada psikopat juga di dalam bus itu. Hai menyuruh Kam untuk segera turun, karena dia berada di belakang bus sedang mengejar. Namun, saat Kam akan turun, psikopat dengan santai menodongkan pisau padanya. Dengan terpaksa, Kam menuruti perintah psikopat untuk mengikutinya. Saat psikopat lengah, Kam pun berlari dengan arahan dari si Hai melalui panggilan video call. Thắng hả? Em lộn rồi, bên tay phải. chị lẹ đi. Setelah berlari dengan sangat dibabaradu, Kam tertangkap di sebuah lift dan kemudian dibius oleh psikopat. Namun untungnya, anjingnya menggigit psikopat itu, sehingga pintu lift tertutup dan membawa ke lantai yang tadi dia pencet-pencet. Namun naas bagi anjingnya, dia mati oleh psikopat itu. Anjingnya juga disikat ya, kacau tuh si psikopat. Karena Rungsing gagal menculik Kam, psikopat melampiaskan kerungsingannya itu dengan mengopi kembali gadis yang disekap di rumahnya. Di sisi lain, Kam terbangun dari pingsannya di rumah sakit. Saat Kam menanyakan keberadaan anjingnya pada Hai, alangkah terkejutnya Kam karena mendapati kabar bahwa anjing kesayangannya telah gugur di tangan psikopat. Sekarang, Hai menemani dan tinggal di rumah Kam, karena dia khawatir dengan keselamatan Kam. Xíu. Trước. Trượt được mà. Tiếp. Di sisi lain, Q dan anak buahnya mendatangi seorang dokter yang juga berprofesi sebagai driver taksi online. Mereka masuk ke dalam rumah yang seperti tak berpenghuni itu. Di sini, Q menemukan mobil yang dicari-cari selama ini. Saat masuk ke dalam garasi, si psikopat berhasil menusuk Q. Dengan cepat, dia kabur dari sana. Sedangkan anak buahnya berhasil menemukan gadis-gadis yang diculik si psikopat dalam keadaan masih hidup. Bala bantuan dan ambulan pun datang. Psikopat mendatangi rumah Kam. Saat akan menangkap Kam, psikopat langsung mendapatkan perlawanan yang sangat tidak sengit dari Hai. Menimalahoinya eta si Hai sekali cetol langsung pingsan. Hải. Nhanh lên. Kam pergi ke dapur. Dia membanjur psikopat dengan minyak tanah, lalu kemudian tuh kan penjahat mah gitu dah, gak usah aneh ya. Kam di sini mendengar suara Hai yang sedang meminta tolong. Terlintas di pikirannya bahwa adiknya yang meminta tolong saat dulu kecelakaan. Tak mau kehilangan adiknya untuk yang kedua kalinya. Ya, walaupun si Hai ini mah hanya adik angkat ya. Kam dengan penuh amarah langsung menghantam si psikopat dengan skateboard milik Hai. Dan psikopat itu pun tumbang.
film pun selesai. Gimana? Rame nggak?